Selamat siang kelas 12/1. Selamat siang, Pak. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, saya minta kesediaan satu orang dulu untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, semoga kalian selamat berdoa menjadi sisa ini bagi saudaramu yang belajar dari Tuhan, Tuhan mendatangkan untuk kami berdoa supaya untuk kasih kami bisa berdoa. Terima kasih Yesus. Oke, terima kasih Nancy. Ya, semua sehat? Sehat. Baik. Ya, saya akan mengambil absen dulu. Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir? Yang tidak hadir hari ini ada 3 orang, Pak. Iya, siapa-siapa? Shalom Terulang, Sakit apa? Sakit, oke. Terus Astrid Okir, Astrid Topil ya, izin, Pak. ya, Terus desainnya menurut ya, sakit. Oke, baik. Iya, saya akan mengingatkan kembali tentang materi minggu kemarin. Siapa yang bisa jawab materi minggu kemarin apa? Pak, Ya, silakan. Minggian dan berdoa. Iya, baik. Menurut kalian, rumus untuk mencari min data kelompoknya bagaimana? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, dan teman-teman, jadi di sini untuk mencari rumus min yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per N. Iya, baik. Kita beri aplaus dulu. Ya, baik. Hari ini kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Perhatikan di slide. Nah, kita akan lanjut dengan materi simpangan rata-rata dan ragam untuk data berkelompok. Iya, sebentar. Nah, dengan kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, dan 4.2-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pemecahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator yang harus dicapai di hari ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata dan ragam untuk data berkelompok. Yang kedua, menjelaskan ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata dan ragam data berkelompok. Yang ketiga, menentukan ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata dan ragam data berkelompok. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan simpangan rata-rata dan ragam data berkelompok. Tujuan yang harus dicapai di hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAR yang dipadukan melalui pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan penyelesaian simpangan rata-rata dan ragam data berkelompok. Selain itu, melalui LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan simpangan rata-rata dan ragam data berkelompok dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, iya, sebelum kita lanjut, saya tanya dulu, manfaat mempelajari statistika, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Julia. Ya, baik Pak teman-teman. Jadi manfaat yang kita dapat dari mempelajari statistika
statistika, yaitu dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, dengan mempelajari statistika, kita dapat menganalisis dengan tepat data yang baik. Iya, baik. Terima kasih teman-teman dulu. Oke. Jadi pada intinya kalian harus belajar untuk mencapai kesuksesan. Siapa yang mau sukses? Nah, kunci kesuksesan adalah dengan belajar. Baik. Kita lanjut. Iya, kita akan belajar tentang simpangan rata-rata dan ragam tentang rata kelompok yang tadi sudah dikatakan di awal tadi. Simpangan rata-rata itu merupakan jumlah perkalian frekuensi dengan harga mutlak dari selisih titik tengah dengan rata-rata atau min dibagi jumlah frekuensi. Oke? Nah, ini rumusnya. Simpangan rata-rata biasa ditulis dengan SR sama dengan sigma Fi dikalikan dengan nilai mutlak dari Xi kurang X bar. Nah, per Fi. Xi itu apa? Siapa yang bisa jawab Xi? Ya, baik. Nah, ini salah satu contoh. Tentukan simpangan rata-rata dan ragam dari data nilai ulangan matematika kelas 12 IPA 1 berikut. Di sini nilainya 50 sampai 58 itu merupakan kelas pertama. Frekuensinya 6. 59 sampai 67 frekuensinya 2. Dan 68 sampai 76 frekuensinya 12. 76 sampai 85 frekuensinya 6 dan 86 sampai 94 frekuensinya adalah 4. Berikut, sebelum kita menentukan simpangan rata-rata atau kita mencari simpangan rata-rata, berdasarkan rumusnya, simpangan rata-rata didapat dari sigma Fi kali nilai mutlak dari titik tengah kurang rata-rata atau X bar per sigma Fi. Itu berarti awalnya kita harus mencari dulu X barnya atau rata-ratanya. Oke? Nah, seperti yang dikatakan teman-teman tadi bahwa X bar didapat dari sigma Fi kali Xi per N. Nah, sebelum mencari X bar, kita harus mencari titik tengah dulu. Oke? Titik tengahnya didapat dengan cara atau dengan rumus 1/2 kali TP atas tambah TP bawah. Iya, baik. 1/2 dikalikan TP atas tambah TP bawah atau 1/2 dari TP atas tambah TP bawah. Nah, itu berarti berdasarkan data titik tengah dari kelas 1 datanya 50 sampai dengan 58 yaitu 54. TP bawahnya berapa? Coba TP bawah dari kelas 1-nya berapa? 49,5. Iya, baik. Dan TP atasnya? Di atasnya 58,5. Iya, benar sekali. Dengan demikian 1/2 dari TP atas tambah TP bawah. Tadi TP bawahnya 49,5 dan TP atasnya adalah 58,5. Ditambah dibagi 2, titik tengahnya adalah 54. Kelas kedua berapa? 63. Kelas ketiga 72. terus 81 dan 30. iya. Untuk mencari X bar
itu kita harus mengalihkan frekuensi dengan titik tengah. Itu berarti FI kali XI untuk kelas pertama 6 kali 54 itu hasilnya adalah 324. 324. Kelas kedua frekuensinya 2, titik tengahnya adalah 63. Itu berarti FI kali XI nya sama dengan 126. Kelas ketiga frekuensinya 12, titik tengahnya 72. Itu berarti FI kali XI nya sama dengan 864. Iya, sampai dengan kelas 5. Setelah itu FI kali XI ini kita jumlahkan. Hasil penjumlahan FI kali XI di sini sudah ada 2160. Nah, selanjutnya kita sudah dapat FI kali XI. Tinggal masukkan ke rumus untuk mencari rataan atau min. 2160 per 30. 30 itu merupakan jumlah baik. 2160 per 30 hasilnya adalah 72. Oke. Berikut, setelah kita mendapat atau memperoleh nilai dari X bar atau rataan, berdasarkan rumus kita harus mencari XI kurang X bar atau titik tengah kurang rataan dulu. Baik. Untuk kelas pertama, titik tengahnya adalah 54, X barnya adalah 72. Itu berarti titik tengah dikurangi dengan X bar 54 kurang 72 hasilnya adalah negatif 18. Baik. Kelas kedua, titik tengahnya adalah 63. X barnya adalah 72. Itu berarti XI kurang X bar sama dengan negatif 9. Iya. Berikut kelas kedua, kelas ketiga dan sampai dengan kelas kelima, 90 titik tengah X barnya 72 dikurangi hasilnya adalah 18. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai mutlak dari XI kurang X bar. Itu berarti kita tambah lagi kolom. Tambah lagi kolom di sini. Nilai mutlak dari XI kurang X bar. Nah, nilai mutlak dari negatif 18 adalah 18. Nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Terus 0 tetap. Dan nilai mutlak dari 9 tetap 9. Nilai mutlak dari 18 tetap 18, ya kan? Nah, setelah kita mendapatkan nilai mutlak, baru kita kalikan dengan frekuensi. Karena berdasarkan rumus tadi simpanan rata-rata, frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak dari XI kurang X bar. Tinggal dikalikan. Frekuensi kali nilai mutlak XI kurang X bar. Nah, frekuensinya adalah untuk kelas 1 nilai mutlak XI kurang X bar untuk kelas 1 adalah 18. 6 kali 18 berapa tuh? 108. Baik. Kelas kedua, 2 kali 9 18. Kelas ketiga 12 kali hasilnya baik. Kelas keempat Neni 54 berapa tadi? 6 kali 9. Baik. Kelas kelima 4 kali 12 hasilnya 72. Oke, baik. Nah, setelah kita mendapat nilai FI kali nilai mutlak XI kurang X bar, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan
Semua nilai dijumlahkan. Hasilnya adalah 250. Baik. Dengan demikian tinggal dimasukkan ke rumus. Sigma Fi kali nilai mutlak Xi kurang X bar adalah 252 per sigma Fi atau frekuensi adalah 30. Dengan demikian 252 per 30 hasilnya adalah 80. Oh, 8,4. Itu adalah simpangan rata-ratanya. Paham? Siapa yang mau bertanya silakan. Silakan. Pak, tadi saya kurang paham pada bagian kolom yang terakhir. Bisa tidak menjelaskan kenapa sampai hasilnya bisa dapat 108, 18 dan seterusnya? Iya, baik. Seperti dikatakan tadi bahwa rumusnya adalah Fi kali nilai mutlak dari Xi kurang X bar. Nah, itu berarti kita tambahkan satu kolom lagi di sini. Ya kan? Tambah kolomnya Fi kali Xi kurang X bar. Nilai mutlak dari Xi kurang X bar kita sudah dapat. Perhatikan kolom K6. Ya kan? Nah, kita sudah dapat nilai mutlak Xi kurang X bar. Tinggal dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi kelas 1 6. 6 dikalikan dengan 18 hasilnya adalah 108. Kelas kedua frekuensinya 2 dikalikan dengan 9 hasilnya adalah 18 dan seterusnya. Oke, paham? Baik. Ya, kita lanjut. Kita selesai dengan simpangan rata-rata. Berikutnya adalah ragam atau varians. Untuk menentukan ragam atau varians, langkah awalnya sama dengan simpangan rata-rata tadi. Kita harus menentukan rataan atau minnya dulu. Nah, sebelum menentukan rataan, kita tentukan dulu titik tengah seperti yang tadi. Nah, kita lanjut dengan soal yang sama. Titik tengahnya 54 sudah. Rata-ratanya adalah 8, berapa tadi? 4. Iya ya? 72. Ya, kita lanjut. Ragam atau varians. Untuk menentukan ragam atau varians, langkah awalnya sama dengan simpangan rata-rata tadi. Yaitu kita harus menentukan rataan dulu. Karena berdasarkan rumus ragam S kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar dikuadratkan per sigma Fi. Ya kan? Itu berarti rataan tadi berapa tadi? 72. Baik. Kita lanjut. Xi kurang X bar tadi kita sudah dapat. Kelas 1 negatif 18, kelas kedua negatif 9, kelas ketiga 0, kelas keempat 9, kelas kelima 18. Nah, rumusnya adalah Xi kurang X bar dikuadratkan. Ya kan? Perhatikan rumus ini. Ya kan? Itu baru kita tambah kolom lagi di sini. Kolomnya yaitu Xi kurang X bar dikuadratkan. Kelas 1 Xi kurang X bar tadi adalah negatif 18 dikuadratkan adalah 324. Kelas kedua negatif 9 dikuadratkan hasilnya adalah 91. Iya. Kelas ketiga 0 dikuadratkan adalah tetap 0. Kelas keempat 9 dikuadratkan 81. Kelas kelima 18 dikuadratkan 324. Nah, setelah itu kita tambah satu kolom lagi di sini. Kolomnya apa? Fi dikalikan dengan Xi kurang X bar dikuadratkan tadi. Itu berarti kolom kedua dikalikan dengan kolom
Oke, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom kedua dikalikan dengan kolom ke-6. 6 dikalikan dengan 324. Hasilnya adalah 1944. Kolom kedua 2 kali 81 hasilnya adalah 162. Kolom ketiga sampai dengan kolom keempat, kolom kelimanya 4 kali 324 hasilnya adalah 1296. Pas. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Kolom terakhirnya dijumlahkan karena rumusnya menuntut untuk jumlah sigma. Ya kan? Nah, 1944 ditambahkan dengan 162 tambah 486 tambah 1296 hasilnya adalah 3888. Dimasukkan ke rumus ragam atau varians S kuadrat sama dengan 3888 per 30. Hasilnya adalah 129,6. Baik. Nah, simpanan rata-rata dan ragam sudah selesai. Siapa yang mau bertanya? Mungkin di ragam atau di simpanan rata-rata tadi? Siapa yang mau bertanya? Oke. Untuk ragam atau simpanan rata-rata tadi siapa yang mau bertanya? Ya silakan. Bagaimana? Oh, kolom ke-6 kelas 1. Baik. Perhatikan. Kolom ke-6 1 2 3 4 5 6. Ayo kolom ke-6 kan? Iya. 324 kolom ke-6 didapat dari, perhatikan rumusnya, XI kurang X bar dipangkatkan 2. Ya kan? XI kurang X bar dipangkatkan 2 itu berarti kolom kelimanya adalah XI kurang X bar dipangkatkan 2. Dengan demikian negatif 18 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 324. Negatif 9 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 81. 0 dipangkatkan 2 adalah 0 tetap. 9 untuk kelas keempat dipangkatkan 2 adalah tetap. 81 kelas kelima 324. Oke? Paham ini? Paham, Pak. Baik. Ya. Oke. Berikut kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Baik, 4 kelompok saja. Coba hitung dari sini 1 sampai 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2, 3, 4, 1, 2, 3. Baik. Silakan 1 mencari 1, 2, 3 dan 4. Dan kelompok 1 sini. Makanya disatukan, tempatnya disatukan kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di belakang. Oke? Kelompok 4 di belakang juga. Silakan. Bedanya di atas. Bedanya di atas baik-baik. Pelan-pelan.
LKPD untuk kalian kerjakan dalam kelompok. Diharapkan untuk kalian bekerja secara bersama-sama. Oke? Ya, Pak. Baik. Ya. Perhatikan LKPD-nya. Silakan kerja. Ada masalah? Tidak ada? Untuk sementara aman? Baik. Jadi kolom ini silakan di kolom 1, 2, 3, 4, 5 kolom kanan ini ini untuk mencari rekam. Baik. Nah, kolom kanan ini silakan di kolomnya apa ini tuh? Ini berarti tadi rumus awal tadi itu lebih banyak. Nah, ini adalah rakamnya. Ya. X kurang X bar dipangkatkan X kurang X bar saudaranya sama kurang X kurang X bar dipangkatkan 2. Setelah itu kolom ini diberikan dengan kurang ini. Pak. Ya. Ini kali isi diberikan sampai 23, 28, 38, pas ya. Ini kali isi yang 4 tadi. Pas, oke pas. 6, 20. Ini pas ya? Atau begini ya? Pas. 6, 20. Baik. Terus nah. Oke, ada masalah? Ya. Iya, tolong ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya untuk ragam untuk simpan ragam. Ya. Kalau yang itu kita berikan dengan X kurang X bar dipangkatkan pas. Terus ya, untuk yang kedua yang nomor 4 sudah dikalikan dikuadratkan kan? Hasilnya pas. Oke, baik. Silakan.
Empat anggotanya paham? Bisa selesaikan semua rata-rata tantangan? Bisa, Pak. Siap. Sudah selesai? Semua anggota keilmuannya paham? Paham semuanya? Oke, kita bisa presentasi langsung. Baik. Waktu selesai. Waktu untuk berdiskusi selesai, kita akan mempertanggungjawabkan
hasil diskusi dalam kelompok di depan. Oke? Waktu selesai. Saya akan memanggil kelompok secara acak dengan menggunakan why not name. Tapi sebelumnya kita berikan semangat dulu buat kita sendiri. Ya, mungkin saya akan memimpin kenal tepuk semangat. Semua berdiri supaya semangat semua ya berdiri. Siap? Tepuk semangat. Perhatikan di depan di slide 1, 2, 3. Silakan kelompok 1. Siapa dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya teman-teman bisa lihat pada LKPD masing-masing. Di situ soalnya disajikan data umum warga RT RW 001/011 Desa Latuhalat. Tentukan sumbangan rata-ratanya. Ya teman-teman, di sini kelompok kami menjawab untuk umur warga dari 21 hingga 25, terus 26 hingga 30, 31 hingga 35, 36 hingga 40, 41 hingga 45, dan kelas terakhir 46 sampai 50. Untuk jumlah jiwa frekuensi atau FI-nya, kelas pertama 21 hingga 25 mempunyai frekuensinya 4, kelas kedua 26 sampai 30 frekuensinya 6, kelas ketiga frekuensinya 8, kelas keempat frekuensinya 12, kelas kelima frekuensinya 4, dan kelas yang ke-6 frekuensinya 6. Untuk XI-nya kami dapat untuk kelas pertama 23, untuk kelas kedua 28, untuk kelas ketiga 33, untuk kelas keempat 38, untuk kelas kelima 43, dan untuk kelas ke-6 48. Untuk mencari FI dan XI, kami dapat untuk kelas pertama 92, kelas kedua 168, kelas ketiga 264, kelas keempat 456, kelas kedua 172, teman-teman, kelas kelima 172, kelas ke-6 288, dan kita jumlah hasil semuanya dapat 1440. Untuk mencari XI kurang X bar, kami dapat kelas pertama negatif 13, kelas kedua negatif 8, kelas ketiga negatif 3, kelas keempat negatif 2, kelas kelima 7, dan kelas ke-6 12. Untuk kolom yang selanjutnya, ya teman-teman, jadi jumlah dari FI kali XI adalah 1440. Maka nilai rata-rata yang kami dapat adalah
36 ini didapat dari FI kali XI, yaitu 1440 dibagi N, yaitu frekuensi, jadi hasilnya 36. Ya teman-teman, setelah mendapatkan nilai rata-rata, kita kurangkan dengan nilai titik tengah, yaitu XI. Jadi untuk kelas pertama 36 dikurangi 23 dikurangi dengan 36, hasilnya negatif 13. Untuk kelas kedua 36 dikurangi 28, hasilnya negatif 8. Untuk kelas ketiga 36 kurang 33, hasilnya negatif 3. Untuk kelas keempat 38 dikurangi dengan 36, hasilnya 2. Untuk kelas kelima 43 dikurangi dengan 36, hasilnya 7. Dan kelas ke-6 48 dikurangi 36, hasilnya 12. Jadi kita kembali untuk masukkan ke dalam nilai mutlak teman-teman. Jadi nilai mutlaknya yaitu untuk kelas pertama 13, kelas kedua 8, kelas ketiga 3, kelas keempat 2, kelas kelima 7, dan kelas keenam 12. Jadi di sini kita akan mencari FI dikali dengan XI kurang nilai mutlak dari XI kurang X bar. Jadi di sini 4 untuk kelas pertama 4 dikali dengan 13, hasilnya 52. Untuk kelas kedua 6 dikali dengan 8, hasilnya 48. Untuk kelas ketiga 8 dikali 3 sampai dengan 20, hasilnya 24. Untuk kelas keempat 12 dikali dengan 2, hasilnya 24. Untuk kelas ke-5 frekuensinya 4 dikali dengan 7, hasilnya 28. Untuk kelas ke-6 jumlah frekuensinya 6 dikali dengan 12, hasilnya 72. Ya teman-teman, di sini kita akan mencari simpanan rata-rata. Simpanan rata-rata ini didapat dari sigma FI dikali nilai mutlak XI kurang X bar per frekuensi. Jadi teman-teman, hasil dari FI kali nilai mutlak dari XI kurang X bar yaitu 248. Jadi 248 dikurangi dengan 40, teman-teman, dibagi dengan 40, hasilnya 6,2. Ya teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari simpanan rata-rata yang telah kami cari,
yaitu jumlah perkalian frekuensi dengan harga mutlak dari selisih titik tengah dengan rata-rata atau min dibagi jumlah frekuensi. Oke teman-teman, kita lanjut untuk program. Teman-teman bisa lihat ada L45 di sini. Oke teman-teman, di sini karena untuk nilai rata-ratanya sudah didapat, jadi kita mencari Oke teman-teman, jadi kita lanjut mencari nilai xi kurang x bar dikuadratkan 2. Jadi di sini untuk kelas pertama min 13 dikuadratkan 2 hasilnya 169. Untuk kelas kedua negatif 8 dikuadratkan hasilnya 64. Untuk kelas ketiga negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Untuk kelas keempat 2 dikuadratkan hasilnya 4. Untuk kelas kelima 7 dikuadratkan hasilnya 49. Dan kelas yang ke-6 dikuadratkan hasil 12 dikuadratkan hasilnya 144. Ya teman-teman, di sini kita akan mencari saja untuk kolom yang terakhir. Jadi FI dikali dengan XI kurang X bar dikuadratkan. Jadi teman-teman dapat lihat untuk frekuensi kelas pertama 4 dikali dengan 169 hasilnya 676. Untuk kelas kedua 6 dikali 64 hasilnya 384. Untuk kelas ketiga 8 dikali 9 hasilnya 72. Untuk kelas yang keempat 12 dikali 4 hasilnya 48. Untuk kelas kelima 4 dikali dengan 49 hasilnya 196. Untuk kelas ke-6 6 dikali dengan 144 hasilnya 864. Hasil dari jumlahnya kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 2240. Ya teman-teman, kita masukkan dalam rumus seragam. S dikuadratkan sama dengan sigma FI dikali XI kurang X bar dikuadratkan per sigma FI. Jadi kita masukkan nilai dari hasil yang tadi, yaitu 2240 dibagi dengan 40 hasilnya 56. Jadi kesimpulan yang kita tarik dari diagram ini adalah jumlah perkalian frekuensi dengan kuadrat dari selisih titik tengah dengan rata-rata atau min dibagi jumlah frekuensi. Ya demikian dari hasil dari presentasi kelompok kami. Mungkin dari kelompok yang lain
ada yang memberikan pertanyaan, saran atau kritik, kami persilakan. Dari kelompok 2 ada, silakan. Ya baik, Pak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu pada kelas pertama tabel ketiga yaitu XI. Pada kelas pertama kan XI-nya itu 23. Di sini pertanyaannya, 23 itu didapat dari mana? Sekian pertanyaan saya. Lanjut dari kelompok 3. Ada lagi. Baik, kelompok 1 dan 2, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Di sini saya mau bertanya untuk X1, kelompok 1 tadi bilang 33 kurang 36 itu hasilnya 3. Sedangkan 33 itu dikurangi 36 adalah negatif 3. Itu saja. Ya. Kelompok 4. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok. Di sini kami akan menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama oleh kelompok 2. Baik, tadi kelompok 2 bertanya, kenapa sampai XI-nya itu atau titik-titiknya itu 23. Jadi pada teman-teman 23 ini didapat dari 1/2 dikali tepi atas ditambah tepi bawah. Jadi di sini tepi atasnya itu bisa teman-teman lihat, tepi atasnya itu 25,5 dan tepi bawahnya itu 20,5. Jadi 25,5 ditambah 20,5 hasilnya sama dengan 46. 46 dibagi 2 hasilnya sama dengan 23. Jadi temukan titik tengahnya itu 23. Ya, untuk dari kelompok 3, mohon maaf sebelumnya, memang hasilnya adalah negatif 3, namun dari kami saja yang keliru membacakannya. Mungkin apakah kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bisa menerima jawaban yang kami berikan? Dari kelompok 2, kelompok 3 sudah. Baik, karena kedua kelompok sudah bisa menerima, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, berikut. Kelompok berikut. Kita acak lagi. Perhatikan di slide. Baik Pak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja pada teman yang sudah Untuk pertanyaan yang pertama itu disuruh tentukan simpangan rata-rata. Oke, disajikan data untuk warga RT RW 001 041 Desa Latawa. Pada data yang sudah disajikan, teman-teman bisa lihat di data BD masing-masing. Kita disuruh untuk cari simpangan rata-rata. Itu yang pertama. Oke. Untuk frekuensi sudah diketahui, kita lanjut untuk mencari XI-nya. XI didapat dari 1/2 dikali tepi atas ditambah tepi bawah. Yaitu untuk kelas pertama XI-nya 23, kelas kedua 28, kelas ketiga 33, kelas keempat 38, kelas kelima 43 dan kelas keenam 48.
Lanjut kita cari dulu kolom yang berikut yaitu FI/XI. FI kali XI untuk kelas yang pertama 4 dikali 23 sama dengan 92. Untuk kelas yang kedua frekuensi 6 dikali XI nya 28 hasilnya 198. Kelas yang ketiga 264 dan kelas keempat 456. Kelas kelima 172 dan kelas keenam 288. Jumlah untuk kolom FI dikali XI seluruhnya adalah 1440. Kita mencari nilai rata-ratanya dulu, yaitu nilai rata-ratanya didapat dari, atau kita bisa bilang X barnya sama dengan seluruh jumlah FI dikali XI per N atau FI, yaitu 1440 dibagi 40 hasilnya 36. Seperti yang bisa teman-teman lihat, X barnya 36 itu nilai rata. Setelah mendapat nilai rataan atau X barnya, baru kita bisa cari untuk kolom yang berikutnya, yaitu XI dikurang X bar. X barnya sudah diketahui yaitu 36. Untuk kolom itu kan X1 dikurang X bar, makanya yaitu 23. Untuk kelas yang pertama 23 XI nya dikurang dengan X bar 36 hasilnya min 13. Begitu juga untuk kelas-kelas yang berikut. Untuk kelas yang kedua yaitu min 8, untuk kelas ketiga min 3, kelas kedua 2, yang kelas keempat 2, kelas kelima 7, kelas keenam 12. Itu XI kurang X bar. Lalu masuk pada kolom yang berikut, yaitu nilai mutlak XI kurang X bar. Nilai mutlaknya menjadi kalau kelas yang pertama itu 13, kelas kedua 8, kelas ketiga 3, kelas keempat 2, kelas kelima 7, kelas keenam 12. Seterusnya untuk kolom yang berikut, kolom yang terakhir untuk nilai rata kesimpangan ratanya itu FI dikali nilai mutlak XI kurang X bar. Jadi untuk kelas yang pertama FI nya 4, frekuensinya 4 dikali dengan nilai mutlak XI kurang X bar yaitu 13 sama dengan 52. Untuk kelas yang kedua yaitu 48, kelas ketiga 24, kelas keempat 24, kelas kelima 28 dan kelas keenam 72. Jumlah dari seluruh FI dikali X nilai mutlak XI dikurang X bar yaitu 248. Setelah mendapatkan hasil dari FI dikali nilai mutlak XI kurang X bar, baru kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya. Jadi simpangan rata-rata didapat dari seluruh jumlah FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per seluruh jumlah frekuensinya, yaitu 248 yang tadi didapat terus dibagi dengan frekuensi yaitu 40 hasilnya 6,2.
Seperti ini hasilnya, yaitu 6,2 kesimpangan rata-rata. Kesimpulannya, jadi simpangan rata-rata adalah jumlah frekuensi dengan harga mutlak dan selisih titik tengah dengan rata-rata domain dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya 6,2. Itu yang pertama. Oke. Untuk yang kedua, kita disuruh untuk menentukan ragamnya dengan data yang sama untuk soal yang pertama. Datanya sama, kita lanjut aja. Jadi datanya sama. Untuk ragam sedikit berbeda untuk kolom-kolom yang setelah XI kurang X bar. Untuk kolom yang berikut dari XI dikurang X bar, yaitu XI dikurang X bar dipangkatkan 2. Itu kolom yang berikut. Datanya sama, jadi tinggal kita masukkan saja. Min 13 dipangkatkan 2 untuk kolom yang pertama, yaitu 169. Dan kelas kedua min 8 dipangkatkan 2 yaitu 64. Kelas ketiga min 3 dipangkatkan 2 yaitu 9. Kelas keempat 2 dipangkatkan 2 yaitu 4. Kelas kelima 7 dipangkatkan 2 yaitu 49. Dan kelas ke-6 12 dipangkatkan 2 yaitu 144. Kita cari terus untuk kolom yang berikut, yaitu FI dikali XI kurang X bar dipangkatkan 2. Kolom terakhir ini. Kelas yang pertama frekuensinya 4 dikali dengan 169 yaitu X kurang X bar sama dengan 676. Kelas yang kedua 384. Kelas ketiga 72, kelas keempat 48, kelas kelima 196, dan kelas keenam 864. Jumlahnya dari kelas 1 sampai kelas ke-6 yaitu 2240. Karena nilai rata-ratanya juga sama yaitu 36, kita langsung cari nilai ragamnya. Masuk pada rumus, S pangkat 2 atau ragam sama dengan seluruh jumlah FI dikali XI kurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan seluruh jumlah frekuensi, yaitu 2240 dibagi 40, hasilnya 56. Hasil ragam. Jadi pada kesimpulannya, ragam data kelompok adalah jumlah perkalian frekuensi dengan kuadrat dan selisih titik tengah dengan rata-rata harmoni dibagi jumlah frekuensi. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Selanjutnya apakah ada tanggapan dari kelompok? Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, tadi untuk dirasa, teman-teman hanya menjelaskan untuk kolom yang ke-7, teman-teman hanya menjelaskan untuk kelas pertama. Apakah teman-teman bisa menjelaskan untuk kelas kedua bagaimana untuk mendapatkan hasil?
Dari kelompok 3 ada pertanyaan. Kelompok 4. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada teman Ya, silakan dari teman kolom terakhir untuk kelas pertama. Tadi kan kelas yang pertama untuk kolom yang terakhir yaitu FI X dikali XI kurang X bar dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 676 dapatkan mana dari frekuensi yaitu 4 untuk kelas pertama. 4 dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2 yang tadi untuk kolom sebelum dan kolom yang terakhir itu XI kurang X bar pangkat 2 yaitu 169. Itu untuk itu sebelum kolom yang terakhir. Jadi FI XI dikali XI kurang X bar pangkat 2 yaitu frekuensi dikali dengan jumlah XI kurang X bar pangkat 2 untuk kelas yang pertama yaitu frekuensinya 4. Untuk XI kurang X bar pangkat 2 yaitu untuk kelas yang pertama 169 dikalikan, makanya hasil dari itu hasilnya 676. Itu juga untuk kelas yang berikut. Untuk kelas yang kedua frekuensinya 6 dikali 64 hasilnya 384. Kelas ketiga frekuensinya 8 dikali dengan 9 hasilnya 72. Dan kelas keempat yaitu frekuensinya 12 dikali dengan 4 hasilnya 48. Kelas kelima frekuensinya 4 dikali dengan 49 hasilnya 196. Dan kelas yang keenam yaitu frekuensinya 6 dikali dengan 144 hasilnya 864. Makanya jumlah dari seluruh ini hasilnya 2240. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, sekian dan terima kasih. Kelompok berikut. Kita lihat kelompok berikut. Siapa yang punya giliran? Kelompok 4. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Bapak Guru dan teman-teman dari kelompok-kelompok di sini. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman yang telah siap saya bersoal. Untuk yang pertama, disajikan atau warga RT atau RW 001/011 di satu alat. Itu kan rata-ratanya. Umur 21 sampai 25 kelas pertama, 21 sampai 25, frekuensi 4 untuk kelas kedua, 26 sampai 30, frekuensi 6 untuk kelas ketiga, 31 sampai 35, frekuensinya 8 untuk kelas keempat, 36 sampai 40, frekuensinya 12 untuk kelas kelima, 41 sampai 45, frekuensinya 4 untuk kelas ke-6, 46 sampai 50, frekuensinya 6. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2, jadi di sini kami hanya membaca akhirnya saja. Di sini jumlah frekuensinya yaitu untuk kelas pertama 4, untuk kelas kedua 6, kelas ketiga 8, kelas keempat 12, kelas kelima 4, kelas ke-6 6. Jadi jumlah frekuensinya semuanya 40. Dan untuk jumlah dari FI dikali XI yaitu 1440. Dan jumlah untuk kolom terakhir yaitu FI dikali XI kurang X bar jumlahnya 248. Jadi rata-ratanya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N sama dengan 1440 dari 40 sama dengan 36. 1440 didapat dari jumlah dari FI kali XI dan yang 40-nya itu didapat dari jumlah frekuensi. Dan untuk simpangan rata-ratanya sigma FI dikali dengan XI kurang X bar per sigma FI sama dengan 248 per 40 sama dengan 6,2. Di sini 248 didapat dari kolom terakhir yaitu
FI dikali XI kurang X bar. Dan jumlah frekuensinya 40, jadi hasilnya 6,2. Dan kesimpulannya itu jumlah perkalian frekuensi dengan harga mutlak dari selisih titik tengah dengan rata-rata min dibagi jumlah frekuensi. Di sini untuk soal yang kedua yaitu tentang ragam. Dengan soal yang sama, untuk ragam dengan soal yang sama yaitu untuk XI kurang X bar kuadrat, yaitu untuk kelas yang pertama 169, untuk kelas yang kedua 64, untuk kelas yang ketiga 9, untuk kelas yang keempat 4, untuk kelas yang kelima 49, untuk kelas yang keenam 144. Dan untuk elemen terakhir dari ragam yaitu FI kali XI kurang X bar kuadrat, yaitu untuk kelas pertama 676, untuk kelas kedua 384, untuk kelas ketiga 72, untuk kelas keempat 48, untuk kelas kelima 196, untuk kelas keenam 864, dan jumlahnya yaitu 2240. Sini ragamnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat per sigma FI sama dengan 2240 per 40 sama dengan 56. Jadi kesimpulannya jumlah perkalian frekuensi dengan kuadrat dari selisih titik tengah dengan rata-rata min dibagi jumlah frekuensi. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 mungkin ada. Ya. Baik, terima kasih atas baik kelompok 4, terima kasih atas kesempatan yang memberikan kepada saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya pada simpangan rata-rata. Di situ sigma F pada FI nilai mutlak XI dikurang X bar itu bagaimana sampai dapat 240. Itu bicara bagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari kelompok 3. Ya, di sini kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada teman, saya persilakan. Ya, terima kasih. Di sini pertanyaan yang tadi kan simpangan rata-rata kenapa sampai FI dikali XI kurang X bar itu hasilnya 248. Di sini karena FI kali XI kurang X bar hasilnya yang pertama untuk kelas pertama itu 52 didapat dari 4 dikali dengan 13, untuk kelas kedua yaitu 48 didapat dari jumlah frekuensi yaitu 6 dikali dengan 8 yaitu XI kurang X bar. Dan untuk kelas ketiga yaitu 8 dikali 3 sama dengan 24, untuk kelas keempat yaitu 12 dikali 2 sama dengan 24, untuk kelas kelima yaitu 4 dikali 7 sama dengan 28, untuk kelas keenam yaitu 6 dikali 12 sama dengan 72. Jadi jumlah dari kelas pertama itu 52 ditambah dengan 48 kelas kedua ditambah dengan kelas ketiga itu 24 ditambah dengan 24 ditambah dengan 28 ditambah dengan 72 hasilnya 248. Sekian dari jawaban kami, mungkin kelompok 2 bisa menerimanya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita lanjut. Sisa kelompok kita disilakan. Ya, kelompok kita silakan. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada teman yang Baik, teman-teman bisa lihat di tabel yang sudah ada di dalam Encyclopedia yang sudah dilakukan. Yang pertama untuk menentukan simpangan rata-rata data kelompok. Berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sama, maka di sini kita untuk mencari rata-rata atau X bar-nya adalah 36 didapat dari hasil jumlah kolom keempat. Jumlah kolom 4 FI dikali XI
kolom keempat dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi rumusnya di sini X bar sama dengan sigma FI dikali nilai XI dikurang X bar per FI atau frekuensi. Jadi di sini nilai FI kali XI sama adalah 1440 dibagi 40 hasilnya 36. Maka untuk mencari simpangan rata-ratanya adalah 6,2 didapat dari jumlah kolom ke-7 dibagi dengan jumlah frekuensi. Dengan rumusnya itu simpangan rata-rata sama dengan sigma FI nilai mutlak XI kurang X bar. Maka nilai dari FI, maka untuk mencari simpangan rata-ratanya adalah 6,2 didapat dari jumlah kolom ke-7 dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka hasilnya 6,2. Teman-teman bisa lihat di LKPD selanjutnya untuk menentukan ragam data berkelompok. Kan di sini sudah diketahui rata-rata atau X-bar-nya 36. Nah, sekarang kita akan mencari ragam dari data berkelompok. Ini adalah 56 didapat dari jumlah kolom ke-7 dibagi dengan jumlah frekuensi, maka hasilnya 50. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Kami silakan. Kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mempunyai satu pertanyaan dan satu syarat. Untuk kelompok 3, untuk mencari rakaan itu rumusnya dibaca X bar sama dengan sigma FI dikali XI, bukan FI dikali XI kurang X bar dan nilai mutlak. Terus untuk pertanyaannya, apakah ada kesimpulan dari simpangan rata-rata dan ragam oleh kelompok? Ya, terima kasih kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Ya, dari kelompok 1 pertanyaannya di sini berikan kesimpulan untuk ragam dari simpangan rata-rata. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari data tersebut, kita dapat mengetahui rataan dari simpangan rata-rata dari data tersebut. Untuk ragam dari data tersebut, kita dapat mengetahui nilai rata-rata dan juga ragam dari data tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik. Iya. Selanjutnya saya akan mencoba memberikan soal kepada kalian terkait dengan materi yang telah dipelajari tadi. Atau yang kata lain, saya akan memberikan soal tes kepada kalian. Bisa? Oke.
Silakan. Silakan masing-masing buat. Sisa menit. Waktu tersisa 2 menit. Ada yang sudah selesai mungkin? Silakan dulu. Jawabannya. Kumpul jawaban, soalnya bawa pulang di rumah sebagai bahan untuk kalian belajar nanti di rumah juga. Siapa? Sudah? Baik.
berdasarkan hasil presentasi dan hasil kerjasama dari kelompok-kelompok atau dari masing-masing kelompok, maka kelompok yang mendapatkan penghargaan adalah kelompok 1. Saya akan memberikan penghargaan berupa 5 bintang dan oke, baik. Iya. Ya, jadi pada intinya, kalau kita konsentrasi untuk menyelesaikan simpangan rata-rata dan ragam, maka tidak akan terjadi kesalahan. Ingat bahwa simpangan rata-rata dan ragam ini sebentar nanti akan kalian gunakan. Oke? Nah, untuk itu, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran kita hari ini tadi? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini adalah kita mampu memahami pengertian statistika dan dapat mengetahui rumus, mengumpulkan dan mengorganisasi data menjadi informasi yang berguna dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Kita juga mampu menghitung parameter atau statistik, menganalisis dan mengumpulkannya. Terima kasih. Oke, baik, berikut. Silakan. Jadi dari materi yang kita dapat mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis. Jadi dari materi yang Bapak sampaikan, kita dapat mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya kita dapat mempresentasikan data yang telah dicapai. Baik, berikut. Ada lagi? Silakan. Ya, pada teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu simpangan rata-rata data kelompok, yaitu jumlah perkalian frekuensi dengan harga mutlak dari selisih titik tengah dengan rata-rata atau min dibagi jumlah frekuensi, dan ragam data kelompok merupakan jumlah perkalian frekuensi dengan kuadrat dari selisih titik tengah dengan rata-rata min dibagi jumlah frekuensi. Oke, baik. Kita berikan aplaus buat kita ya, selanjutnya saya akan memberikan tugas rumah untuk dikerjakan. Perhatikan di bagian akhir dari slide PowerPoint tadi yang telah di print atau di bahan ajar bagian akhir ada satu soal. Oke? Nah, soal itu silakan kalian tentukan simpangan rata-rata dan ragamnya. Paham? Baik. Ya, benar. Dikumpulkan minggu depan. Nah, terus untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang simpangan baku. Juga kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data mentah atau dari data yang sebentar nanti kita data. Paham? Paham. Itu berdasarkan langkah-langkahnya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini, saya minta kesediaan dari Adilin juga untuk berdoa buat kita semua. Ya, teman-teman sekalian, kita mengakhiri kita punya pembelajaran di saat ini. Mari kita sambil berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Saat ini kami sampaikan semester 1 telah selesai dengan proses kami ya Tuhan. Karena proses yang kami dapat di hari ini tidak percuma dan sia-sia, namun dapat menjadi bekal bagi masa depan kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Salam buat papa dan mama di rumah. Oke? Selamat